Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor secara analisis atau uraian vektor. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah memahami tentang penjumlahan secara poligon dan penjumlahan secara paralelogram. Ketiga cara penjumlahan vektor ini sebaiknya memang harus kita kuasai secara mendalam. Karena pada materi-materi fisika selanjutnya akan banyak dipelajari besaran-besaran vektor yang penjumlahnya tentulah menggunakan prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Dengan memahami ketiga penjumlahan vektor ini, kita tentunya akan lebih cepat memilih metode mana yang akan kita gunakan. Manakala kita harus menjumlahkan dua buah besaran vektor atau lebih. Bismillah, kita jamkan diri untuk bersungguh-sungguh memahami materi ini. Sekarang coba perhatikan dua buah vektor berikut ini. Vektor F1 sebesar 6 satuan ke arah timur. Dan vektor F2 sebesar 4 satuan ke arah utara. Jika kita buat grafis penyelesaian resultan penjumlahan kedua vektor secara paralelogram, akan didapatkan sebagai berikut. Proyeksi F1, proyeksi F2. Didapatkan resultan kedua vektor tersebut yaitu vektor R. Jadi vektor R berasal dari dua buah vektor yang tegak lurus yaitu vektor F1 dan vektor F2. Nah, jika dua buah vektor bisa membentuk sebuah vektor, dapatkah satu buah vektor diuraikan menjadi dua buah vektor? Inilah yang akan kita pelajari dan kemudian kita gunakan untuk menjumlahkan beberapa buah vektor. Perhatikan vektor gaya berikut. Vektor F dapat diuraikan menjadi dua buah gaya yang tegak lurus. Yang pertama adalah Fx. Fx merupakan proyeksi vektor F pada sumbu X atau disebut juga komponen vektor pada sumbu X. Cara membuatnya adalah tarik garis tegak lurus dari ujung vektor F ke sumbu X. Ujung vektor F. Tarik garis dari pangkal vektor F ke ujung proyeksi yang telah kita buat. Pangkal vektor F. Ujung proyeksi, tarik garis dari dua titik ini. Ini adalah proyeksi vektor F pada sumbu X. Vektor proyeksi pada sumbu X disebut dengan Fx. Dengan cara yang sama, kita dapat membuat proyeksi vektor F pada sumbu Y, di mana Fy adalah proyeksi vektor F pada sumbu Y, atau disebut juga komponen vektor F pada sumbu Y. Tarik garis yang tegak lurus sumbu Y dari ujung vektor F. Ujung vektor F, tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Inilah proyeksi vektor pada sumbu Y, dinamakan atau kita sebut dengan Fy. Jadi sebuah vektor, katakanlah vektor F, dapat diuraikan menjadi dua buah komponen vektor yang tegak lurus yaitu Fx dan Fy. Jika kita perhatikan, antara vektor F dengan kedua komponennya membentuk segitiga siku-siku, di mana hubungan ketiganya dapat dirumuskan dengan persamaan Pythagoras. Ini adalah Fx, ini adalah Fy, ini adalah F. F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, konsep inilah yang akan digunakan untuk menjumlahkan banyak vektor secara analisis atau uraian. Kita jumlahkan terlebih dahulu komponen-komponennya, baru kemudian kita tentukan resultannya. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut ini.
Lalu hitunglah resultan vektor ini dengan metode analisis untuk kelima gaya berikut jika satu kotak sama dengan 3 Newton. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan terakhir vektor E. Untuk menyelesaikan soal ini akan kita gunakan cara menguraikan vektor atas komponen-komponennya. Kita hitung jumlah semua komponen vektor pada sumbu X yang kita namakan sigma Fx. Kemudian hitung juga jumlah komponen semua vektor pada sumbu Y yang kita sebut dengan sigma Fy. Sigma merupakan simbol untuk menunjukkan jumlah. Untuk memudahkan, kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dengan sigma Fx. Karena ada 5 vektor gaya, maka komponen vektornya juga 5 buah, yang dapat kita tuliskan sebagai sigma Fx sama dengan Ax ditambah Bx ditambah Cx ditambah Dx ditambah Ex. Kita mulai dengan vektor A. Ini vektor A. Kita proyeksikan vektor A ke sumbu X, didapatkan nilai Ax. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ini adalah proyeksi vektor A pada sumbu X, yaitu Ax. Kita hitung besarnya nilai Ax ini. Ada 3 kotak, yaitu 1, 2, 3. Kita masukkan nilainya ke bersamaan sigma Fx, yaitu 3. Selanjutnya vektor B yang akan kita hitung komponen vektornya pada sumbu X yang kita namakan Bx. Ini vektor B. Kita proyeksikan vektor B pada sumbu X. Ini adalah proyeksi vektor B pada sumbu X. Namanya Bx. Hitung nilai Bx ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak dan kita masukkan kebersamaan sigma Fx. Bx sama dengan minus 5. Mengapa negatif? Ya, karena komponen vektor B pada sumbu X ini ke arah kiri atau sumbu X negatif. Kemudian vektor C kita uraikan ke sumbu X untuk mendapatkan komponennya, yaitu Cx. Vektor C kita proyeksikan ke sumbu X. Ini adalah komponennya pada sumbu X, namanya Cx. Kita hitung nilai Cx ini. Ada 3, masukkan nilai 3 kotak ini ke bersamaan sigma Fx. Positif 3. Seterusnya vektor D. Perhatikan vektor D ini. Vektor D ini terletak atau sejajar dengan sumbu X. Jika ada sebuah vektor terletak atau sejajar sumbu X, maka nilai komponen vektor pada sumbu X tersebut sama dengan nilai vektor tersebut. Artinya tidak perlu diproyeksikan. Sehingga nilai komponen vektor D pada sumbu X adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dx bernilai positif 5. Terakhir yang kita proyeksikan pada sumbu X adalah vektor E. Ini vektor E. Berbeda dengan vektor D yang terletak pada sumbu X, vektor E terletak atau sejajar pada sumbu Y. Untuk vektor yang terletak atau sejajar sumbu Y, maka komponen vektor pada sumbu X-nya tidak ada. Sehingga nilai komponen vektor E pada sumbu X bernilai 0.
Setelah semua vektor kita proyeksikan pada sumbu X, maka kita dapat menghitung jumlah komponen vektor pada sumbu X, yaitu 3 dikurang 5 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 6 kotak. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah komponen vektor pada sumbu Y, sigma Fy. Sebagaimana komponen vektor pada sumbu X, maka pada sumbu Y ini juga akan ada 5 komponen, yaitu AY ditambah BY ditambah CY ditambah DY ditambah EY. Kita mulai kembali dari vektor A. Ini vektor A. Kita buat proyeksi vektor A pada sumbu Y untuk mendapatkan nilai AY. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini adalah proyeksinya. Kita namakan AY. Kita hitung nilai AY yaitu 5 kotak. Kita masukkan ke persamaan sigma Fy. Selanjutnya vektor B yang kita proyeksikan ke sumbu Y untuk mendapatkan nilai BY. Ini vektor B, kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini adalah proyeksinya, yaitu BY. Kita hitung nilai BY ini ada 1 kotak ke atas, sehingga nilainya positif 1. Kita masukkan ke persamaan sigma Fy. Selanjutnya vektor C kita proyeksikan ke sumbu Y. Tarik garis tegak lurus pada sumbu Y. Ini adalah proyeksi vektor C pada sumbu Y. Kita namakan CY. Kita hitung nilai CY ini. Ada 4 kotak. Kita masukkan nilai negatif 4 ke dalam persamaan sigma Fy untuk Cy. Mengapa negatif? Ya karena arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Selanjutnya vektor D. Ini vektor D. Karena vektor D terletak atau sejajar dengan sumbu X, maka komponen vektor pada sumbu Y-nya tidak ada. Maka nilai dy yang kita masukkan ke persamaan sigma Fy adalah 0. Terakhir yang kita proyeksikan adalah vektor E. Ini vektor E. Vektor E terletak sejajar atau pada sumbu Y. Sehingga nilai komponennya pada sumbu Y sama dengan nilai vektor tersebut. Karena arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif, maka kita masukkan nilainya yaitu negatif 4. Setelah semua kita proyeksikan, kita jumlahkan semua komponen gaya pada sumbu Y ini. Diperoleh 5 tambah 1 dikurang 4 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan minus 2 kotak. Sekarang kita telah memiliki jumlah komponen untuk sumbu X dan sumbu Y, yaitu sigma Fx 6 kotak dan sigma Fy sama dengan minus 2 kotak. Kedua jumlah komponen gaya ini dapat kita gambarkan dalam koordinat kartesian berikut. Ini adalah sigma Fx 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigma Fx kita gambarkan ke kanan sejauh 6 kotak. Dan sigma Fy akan kita gambarkan 2 kotak ke bawah karena bernilai negatif. Sigma Fy. Dua vektor jumlah komponen ini dapat kita cari resultannya dengan metode paralelogram dengan cara penggambaran sebagai berikut.
Ini proyeksi vektor sigma fx, proyeksi vektor sigma fy. Ini adalah resultan vektornya. Kita sebut resultan ini sebagai vektor gaya f. Untuk menghitung besarnya f, perhatikan sigma fx, sigma fy, dan f. Ketiganya membentuk segitiga siku-siku sehingga memenuhi persamaan Pythagoras. F sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Jika kita masukkan nilai sigma fx dan sigma fy, akan diperoleh f sama dengan 6 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 4 sama dengan akar 40. Kita rasionalkan menjadi akar 4 dikali 10. Akar 4 adalah 2, akar 10 tetap kita buat akar 10. Jadi nilai resultan gaya dari kelima vektor tadi adalah 2 akar 10 kotak. Karena pada soal disebutkan nilai satu kotak sama dengan 3 Newton, maka F sama dengan 2 akar 10 kotak dikali dengan 3 Newton, sama dengan 6 akar 10 Newton. Inilah jawaban untuk resultan 5 vektor gaya yang ditanyakan dalam soal tadi. Sekarang kita lanjutkan jika vektornya membentuk sudut tertentu. Bagaimana cara menguraikannya? Misalkan sebuah vektor gaya f membentuk sudut alfa terhadap sumbu x positif. Sumbu x positif, sumbu y positif, vektor f, sudut alfa. Kita proyeksikan terlebih dahulu vektor f ke sumbu x dan sumbu y. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu x. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu x, namanya fx. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu y. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu y, kita sebut namanya fy. Perhatikan segitiga berikut. Untuk memudahkan menganalisis, kita pisahkan segitiga tersebut. Ini adalah vektor f, ini adalah panjang fx, ini adalah panjang fy. Sudut alfa. Sebelum dilanjutkan, kita mengingat kembali tentang persamaan-persamaan dasar trigonometri tentang perbandingan sudut. Jika ada segitiga siku-siku, ini sudut alfanya, A adalah sisi depan sudut atau sisi tegak, B adalah sisi samping sudut, dan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga ini berlaku hubungan sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau jika di dalam gambar segitiga ini sama dengan A dibagi C. Cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau B dibagi C. Dan tangen alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping, atau sama dengan A dibagi B. Nah, jika hal ini kita terapkan pada segitiga hasil proyeksi vektor yang ini, maka sinus alfa sama dengan Fy dibagi F. Sisi depan dibagi sisi miring. Fy dibagi F. Sehingga kita bisa menekan nilai Fy sama dengan dikali silang Fy sama dengan F dikali sinus alfa. Dan kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring,
atau fx dibagi f. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil proyeksi vektor f pada sumbu x adalah fx sama dengan f cos alpha. Inilah besarnya komponen-komponen vektor f pada sumbu koordinat x dan y. Fy sama dengan f sinus alpha, fx sama dengan f cos alpha. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal kedua. Sebuah vektor gaya 40 Newton membentuk sudut 60 derajat dari sumbu x positif. Buatlah sketsa vektor tersebut dan tentukan besarnya komponen-komponen vektor tersebut. Kita buat terlebih dahulu sketsa vektor tersebut. Sumbu x positif, sumbu y positif, vektor gaya f sama dengan 40 Newton, alfanya yang ini. Dari sumbu x positif. Inilah sketsa vektor tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat proyeksi vektor ke sumbu x dan sumbu y. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu x. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu x, yaitu fx. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu y, namanya fy. Kemudian kita hitung komponen-komponen vektor tersebut menggunakan persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya. Fx sama dengan f cos alpha. F sama dengan 40 nilainya, kita masukkan alfanya 60 derajat. Sama dengan 40 dikali setengah. Sama dengan 20 Newton. Sedangkan Fy sama dengan f sin alpha sama dengan 40 sinus 60. Sama dengan sinus 60 sama dengan setengah akar 3, sehingga Fy diperoleh nilainya adalah 20 akar 3 Newton. Inilah besarnya komponen-komponen gaya tersebut. Fx 20 Newton dan Fy 20 akar 3 Newton. Sebuah vektor gaya 40 Newton membentuk sudut 150 derajat dari sumbu x positif. Buatlah sketsa vektor tersebut dan tentukan besarnya komponen-komponen vektor tersebut. Kita buat terlebih dahulu sketsa vektor tersebut. Sumbu x positif, sumbu y positif. Ini adalah vektor gaya f, sudutnya 150 derajat dari sumbu x positif. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membuat proyeksi vektor ke sumbu x dan sumbu y. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu x, namanya adalah fx. Ini adalah proyeksi vektor f pada sumbu y, kita namakan fy. Kemudian kita hitung komponen-komponen vektor tersebut menggunakan persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya. Fx sama dengan minus f cos alpha. Komponen vektor fx kita buat negatif karena arahnya ke kiri atau ke arah sumbu x negatif. Untuk sudut alpha, kita gunakan acuannya adalah sumbu x, baik x positif ataupun x negatif. Ini sudut alfanya. Sehingga kita bisa peroleh nilai alfa yaitu 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Sama dengan alfa yang kita gunakan nanti adalah yang 30 derajat. Sehingga fx sama dengan min 40 cos 30. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga kita peroleh nilai fx adalah minus 20 akar 3 Newton. Begitu juga untuk fy. Fy sama dengan f sin alpha, nilainya positif karena ke atas, sama dengan 40 sinus 30. Perhatikan sudut alfanya, baik untuk fx atau fy, alfa yang digunakan selalu sama. Sehingga fy sama dengan 40 kali sinus 30, sinus 30 sama dengan setengah, maka Fy sama dengan 20 Newton.
Inilah komponen-komponen gaya yang diminta di dalam soal. Untuk soal ini, pertama kali adalah membuat sketsa semua vektor pada sumbu koordinat x, y. Sumbu x, sumbu y. Pertama, vektor F1, 40 Newton ke sumbu x positif. Ini adalah vektor F1. Kemudian vektor F2, 160 Newton bentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y negatif. Ini sumbu Y negatif. Ini vektor F2, sudutnya 30 derajat terhadap sumbu Y negatif. Vektor F3, 100 akar 3 Newton ke sumbu Y positif. Ini sumbu Y positif. Ini F3. Vektor F4, 40 akar 3 Newton ke sumbu Y negatif. Ini vektor F4. Dan terakhir vektor F5, 20 Newton bentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Vektor F5, 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, untuk menghitungnya kita harus mencari jumlah resultan gaya pada masing-masing komponen, yaitu X dan Y. Ini adalah sketsa kelima vektor yang diminta di dalam pertanyaan atau soal. Sebelumnya kita proyeksikan terlebih dahulu vektor yang membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Yang membentuk sudut hanya F2 dan F5. Berarti hanya dua vektor ini yang kita proyeksikan. F2 dan F5 membentuk sudut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Proyeksi vektor F2 ke sumbu X dan Y, kemudian kita lanjutkan dengan proyeksi vektor F5. Proyeksi vektor F2 pada sumbu X namanya F2X. Proyeksi vektor F2 pada sumbu Y kita namakan F2Y. Proyeksi vektor F5 pada sumbu X kita namakan F5X. Dan terakhir proyeksi vektor F5 pada sumbu Y kita namakan F5Y. Kita hitung jumlah komponen vektor pada sumbu X, kita namakan sigma Fx. Untuk mudahnya, perhatikan sumbu X. Ada berapa komponen vektor pada sumbu X ini? Ya, ada 3 buah, yaitu F1, F5X, dan F2X. Maka sigma Fx sama dengan F1 ditambah F5X dikurang F2X. Pada soal diketahui nilainya masing-masing, yaitu masukkan nilai yang diketahui pada persamaan ini. F1 sama dengan 40, F5X sama dengan 20 cos 60 dikurang F2X 120 cos 60. Perhatikan sudut yang digunakan. Sudut yang digunakan adalah terhadap sumbu X, baik X positif ataupun X negatif. F5X menggunakan sudut 60 dan F2X juga menggunakan sudut 60. Ini adalah nilainya 90 dikurang 30, didapatkan nilai di sini adalah 60 derajat. Kita hitung 40 ditambah 20 cos 60. Cos 60 adalah setengah, sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan minus 10 Newton. Selanjutnya kita hitung jumlah komponen vektor pada sumbu Y. Untuk mudahnya, hitung jumlah komponen vektor pada sumbu Y ini. Ini sumbu Y-nya. Perhatikan tanda panah atau perhatikan vektor atau komponen vektornya pada sumbu Y. Ada 4 vektor komponen, yaitu sigma Fy sama dengan F3 ke atas positif, F5Y ke atas juga positif,
F4 negatif karena arahnya ke sumbu Y negatif atau ke bawah, dan terakhir F2Y juga negatif karena arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Masukkan angka yang diketahui pada soal. Perhatikan sudut yang digunakan, baik pada sigma fx ataupun sigma fy, sudut yang digunakan selalu terhadap sumbu x, baik x positif ataupun x negatif. Sehingga untuk F5Y tetap kita gunakan sudut 60 derajat, dan untuk F2Y kita tetap menggunakan sudutnya adalah yang 60 derajat ini. Sehingga kita peroleh nilai sigma Fy sama dengan 10 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita telah memiliki jumlah komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Jika kita gambarkan ke sumbu koordinat, akan diperoleh sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah sigma Fx, nilainya min 10. Sigma fx karena negatif, maka dibuat ke arah sumbu x negatif juga atau ke kiri. Ini adalah sigma fy. Dari dua vektor ini dapat kita tentukan resultannya. Nilai R dapat dihitung menggunakan persamaan Pythagoras. R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Kita masukkan angkanya, sigma fx sama dengan min 10, sigma Fy 10 akar 3. Min 10 dikuadratkan sama dengan 100, 10 akar 3 dikuadratkan sama dengan 100 dikali 3 sama dengan 300 sama dengan akar 400, maka nilai R-nya adalah 20 Newton. Arah resultan dapat dihitung dengan persamaan trigonometri yang di atas tadi. Ini adalah sudut alfanya. Tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan adalah sigma Fy, sisi samping adalah sigma Fx. Sehingga diperoleh tangen alfa sama dengan 10 akar 3 dibagi min 10 sama dengan minus akar 3. Nilai tangen yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa resultan gayanya adalah 20 Newton 60 derajat dari X negatif ke Y positif. Jadi ini adalah 60 derajat. Atau kita bisa juga tuliskan resultannya adalah 20 Newton dengan arah 30 derajat dari Y positif. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang vektor sebidang ini, terutama tentang penjumlahannya. Ada 3 cara menjumlahkan vektor yang kita bahas dalam 3 pertemuan, yaitu penjumlahan secara poligon pada bagian pertama, penjumlahan secara paralelogram pada bagian kedua, dan yang ketiga ini adalah penjumlahan secara analisis. Pahami ketiga metode ini. Jika kita paham, maka kita akan cepat dan mudah menyelesaikan persoalan fisika yang berkaitan dengan vektor. Meski semua soal yang berkaitan dengan vektor bisa dikerjakan dengan ketiga metode ini, namun cara tercepat dan termudah adalah jika kita mengetahui karakteristik soal dan menentukan cara mana yang cocok untuk dipilih. Nah, itu bisa kita lakukan jika kita memahami metodenya dengan baik. Salah satu cara memahami adalah dengan cara berlatih dengan soal-soal latihan yang disediakan. Menggunakan waktu untuk belajar insya Allah akan dinilai sebagai kebaikan. Karena waktu kehidupan yang diberikan Allah kepada kita hanya kita gunakan untuk 2 hal saja,
yaitu waktu untuk melakukan kebaikan atau waktu untuk sebaliknya. Tidak ada yang selainnya. Jangan buang-buang waktu kehidupan untuk hal-hal yang sia-sia, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk waktu yang kita gunakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.